Halo, saya Dewa Ayu, saya mahasiswi Public Relation dari Stikom Interstudi Jakarta, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk innovation project konsep tentang tas ramah lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penggunaan tas ramah lingkungan. Dikarenakan di zaman yang sekarang, kegiatan berbelanja sudah menjadi rutinitas bagi segala kalangan, segala gender, dan segala usia, maka dari itu kegiatan berbelanja sering menggunakan plastik. Namun, penggunaan plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena plastik dapat terurai dalam waktu yang sangat lama hingga mencapai ratusan tahun. Untuk mengurangi jumlah penggunaan plastik dan mengurangi dampak buruknya bagi lingkungan, maka sejumlah tempat berbelanja sudah melakukan kebijakan untuk para pembeli agar membawa tas belanjanya dari rumah agar tidak menggunakan plastik lagi. Maka dari itu, diciptakanlah tas yang bersifat ramah lingkungan, mudah dan praktis dibawa kemana-mana, dengan desain yang menarik agar menunjang penampilan untuk segala gender, segala usia, dan segala kalangan. Sangat multifungsi dan efisien tentunya, apalagi untuk ibu-ibu yang kegiatan seharinya adalah berbelanja. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan produk tas ramah lingkungan dan tentunya menguntungkan. Menguntungkan tidak hanya untuk lingkungan, namun juga menguntungkan untuk para penggunanya. Misinya adalah produk ini membawa dampak yang baik untuk lingkungan, mudah dan efisien dibawa kemana-mana, dapat menunjang penampilan para penggunanya, menyediakan produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau, menyediakan produk dengan kualitas yang tinggi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan para konsumen. Pembuatan dari tas ramah lingkungan ini biasanya terbuat dari berbagai macam bahan. Salah satunya adalah kain flanel, rotan, anyaman, dan kain bermotif yang sudah tidak terpakai, yang tentunya dapat mengurangi sampah dan tidak merusak lingkungan. Tas ini juga biasanya dibuat dengan berbagai macam warna, motif agar dapat menunjang penampilan para konsumen sesuai seleranya masing-masing. Selanjutnya ada 16 King Hats. Yang pertama adalah topi putih yang berisikan tentang informasi, data, dan fakta. Dengan contoh, tas ini dapat digunakan oleh pria atau wanita, dan tas ini dapat membantu dalam proses pembelanjaan. Yang kedua adalah topi kuning yang berisikan tentang benefit atau keuntungan. Dengan contoh, dengan tas ramah lingkungan ini tentunya membantu pengurangan penggunaan plastik. Dan yang ketiga ada topi hijau yang berisikan tentang ide gagasan yang out of the box, yang dengan contoh, jika mulai banyak yang menggunakan tas ramah lingkungan, maka dari itu para pengrajin mulai mendapatkan pekerjaan dan tentunya mengurangi pengangguran pada pengrajin. Yang keempat adalah topi merah yang berisikan tentang perasaan atau emosional. Contohnya adalah saya rasa tidak semua laki-laki berminat dengan tas ramah lingkungan ini karena modelnya dominan dengan model wanita. Dan yang terakhir adalah topi hitam, yang berisikan tentang ancaman, risiko, atau bahaya. Dengan contoh, pengolah tas plastik pasti akan merasa tersaingi jika banyak orang yang beralih menggunakan tas ramah lingkungan. Yang ketiga, ada target pasar yang meliputi segmentasi. Yang pertama adalah geografis. Tas ini dapat dipakai di segala daerah. Yang kedua adalah usia. Tas ini dapat dipakai oleh remaja, orang dewasa, dan lansia. Yang ketiga adalah kelas sosial. Tas ini dapat dipakai dalam semua jenis kelas sosial. Dan yang keempat adalah psikografis. Tas ini ditunjukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah targeting. Tas ini ditargetkan kepada ibu-ibu atau para wanita yang kesehariannya senang berbelanja. Tas ini dibuat secara efisien dan sangat multifungsi, sehingga tas ini dapat digunakan untuk para lelaki juga. Dan tas ini juga dapat digunakan kepada setiap kalangan, setiap usia, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga adalah positioning. Kami mengutamakan keramahan saat melayani customer, kecepatan saat merespon customer agar terjadi kenyamanan antara penjual dan pembeli, dan tentunya agar menambah nilai positif untuk produk kami. Yang keempat adalah strategi pemasaran produk. Yang pertama adalah produk. Tas ramah lingkungan ini merupakan tas multifungsi. Selain dapat digunakan untuk berbelanja, tentunya tas ini juga dapat ramah bagi lingkungan dan tentunya tidak merusak lingkungan.
dilengkapi dengan berbagai macam jenis model, warna yang dapat menunjang penampilan para pemakainya. Yang kedua adalah price. Untuk harga tas yang polos adalah Rp10.000, yang bermotif adalah Rp15.000, tas anyaman rotan seharga Rp25.000, dan anyaman dari kemasan plastik seharga Rp12.000. Dan harga-harga tersebut dapat berubah sesuai dengan daerah, tergantung jaraknya dari para produsen. Yang ketiga adalah place. Tas ini dijual secara online dan offline. Jika di online dijual di berbagai macam marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jika offline dijual di minimarket, swalayan, pasar tradisional, atau toko tas. Yang terakhir adalah promosi. Contohnya melakukan promosi dengan semakin banyak membeli barang, semakin banyak diskon yang didapat. Contohnya dengan membeli 2 dapat mendapatkan diskon 30% dan membeli 4 mendapatkan diskon 50%. Memasang iklan di berbagai platform dan melakukan flash sale di berbagai produk dan menawarkan secara langsung kepada konsumen. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.